tadi udah disinggung masalah Mu'tazilah. Yang saya pengen tahu itu perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu apa, Buya? Itu aja, mohon jawabannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perbedaannya, jadi cuman kaidah begini. Kalau Anda misalnya banyak tersebar uang palsu, ini kaidah supaya Anda tidak pusing. Jika di kampung kita banyak uang palsu, agar Anda tidak tertipu, Anda tidak perlu belajar tentang uang palsu. Cukup Anda fahami benar mana yang asli, maka Anda akan bisa membuang yang palsu. Paham? Kalau selagi Anda sudah ngerti uang asli, uang palsu gampang disingkir. Ini adalah sederhananya. Artinya kita tidak perlu belajar tentang akidah sana sini semuanya, ya. Cukup Anda fahami ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan benar, maka secara otomatis akan tersaring. Yang tidak sesuai akan kita singkirkan. Ini praktisnya dulu harus begitu. Ada sebagian setiap hari belajar uang palsu apa? Tambah lagi uang palsu. Sampai nggak ngerti uang aslinya. Kebohong, ketipu juga di pasar nanti. Itulah ya. Baik, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah pelajari. Makanya di saat kita belajar ilmu sifat wujud, qidam, baqa, sederhananya dulu, hafalin dulu. Fahami dulu. Ternyata di balik pemahaman tentang sifat-sifat tersebut, baru di situ akan kita mengerti siapa yang berbeda. Maka ada kaum Mu'tazilah tentang sifat qudrah Allah, tentang kalam Allah. Itu nanti ya, itu adalah kaum Mu'tazilah nanti akan tampak di situ. Jadi seperti itu. Di antaranya yang perbedaan-perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah, maka mereka tidak sampai derajat kafir. Tapi pemikirannya adalah salah, yang mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ya, pengingkaran mereka tentang sifat ma'ani. Banyak, ada beberapa hal ya. Jadi masalah kaidah keimanan mereka tentang kewajiban Allah untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ini dikritik oleh sunnah karena apa? Menurut ahli sunnah adalah bentuk kekurangan ajaran kepada Allah, mengatakan Allah harus melakukan begini, Allah harus begini. Padahal kalau kita kembali kepada mereka juga tidak sekeras itu nanti di dalam mengatakan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya Mu'tazilah tidak dianggap keluar dari iman, tapi banyak kesesatan. Tidak melihat Allah. Sementara dalil melihat Allah menurut ahli sunnah adalah sangat jelas. Bagi ahli iman melihat Allah di akhirat nanti. Kemudian nanti ada beberapa hal misalnya mereka punya hujah tidak ada siksa kubur. Dan banyak perbedaan dengan kaum Mu'tazilah. Jadi banyak sekali perbedaan. Sehingga kalau kita bicara tentang sifat wujud, perbedaan kita adalah bukan kaum Mu'tazilah. Kalau bicara sifat wujud adalah ateis. Kemudian bicara tentang qidam, nanti yang akan kita selesaikan problem dengan kaum falasifah. Gitu. Baqa juga sama, kaum falasifah. Mukhalafatul hawadithi, kaum mujassimah. Jadi setiap sifat itu sebenarnya ada pelanggar-pelanggarnya. Makanya kalau belajar sifat 20 dengan detail, serius, memahami asli daripada akidah, nanti akan ketahuan yang lainnya. Mukhalafatul hawadithi itu ada yang tersesat, kaum mujassimah, musyabbihah nanti. Maka teguni sama qiyamu binafsihi masuk dalam mukhalafatul hawadithi. Wahdaniyat adalah ada orang sudah punya Tuhan, menuhankan yang lain, mempercayai. Biarpun sifatnya adalah tidak menganggap Tuhan, tapi punya kekuatan. Seperti tiba-tiba percaya kepada penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Akan terpangkas nanti. Jadi cukup memahami maka sifat 20 itu adalah sifat yang memang di situ ada yang berbeda. Sehingga sifat Allah mah banyak. Tapi kenapa ulama Asy'ariyah itu kok memilih yang ini? Karena di sini perlu dimatangkan. Karena ada perbedaan-perbedaan di sana. Makanya cukup Anda belajar sifat 20, Anda akan ngerti. Yang berbeda adalah akidah sesat. Seperti itu. Jadi banyak pemikiran Mu'tazilah seperti tadi, masalah melihat Allah dan seterusnya. Itu adalah perbedaan. Tapi kesimpulannya kata Imam Ghazali, biarpun dari kalangan kita mengatakan Mu'tazilah banyak yang kafir. Mengatakan kafir, oh tidak, Imam Ghazali mengatakan tidak sampai kafir. Tapi ada memang beberapa yang berlebihan. Sampai derajat dikafirkan karena pemikirannya ya. Tapi secara umum, Mu'tazilah tidak dianggap sebagai kelompok yang keluar dari iman. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.